Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur Kamen Rider Drive Saga yang berjudul Kamen Rider Brain. Movie singkat ini menceritakan Brain yang dibangkitkan kembali dan menyadari dirinya telah diculik oleh sebuah organisasi jahat yang bernama Mu yang bertujuan untuk menguasai dunia. Alasan Brain terpilih karena ia memiliki IQ yang sangat tinggi. Namun tubuhnya dibangun kembali dan ia seperti dicuci otak. Brain lalu diselamatkan oleh seorang profesor bernama Crystal Pepler, yaitu ilmuwan yang juga membangunkan kembali tubuhnya. Dan terlihat bahwa wajah dan suara profesor itu tampak seperti Crimson Belt. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Cerita flashback di mana sebelumnya ketiga petinggi Roadmute tak sengaja dibangkitkan oleh Go ke dalam satu tubuh yang sebenarnya ditujukan untuk Chase. Namun saat itu mereka harus musnah lagi setelah mereka berhasil membantu tugas Genpachiro Ota membunuh Roadmute 5886. Akan tetapi sebelum lenyap, Brain berharap dirinya akan menjadi Kamen Rider seperti Heart sebelumnya, yaitu Kamen Rider Brain. Namun ia tak menduga bahwa harapan itu benar-benar dapat terwujud saat sebuah peristiwa aneh terjadi padanya. Diceritakan suatu ketika Brain tiba-tiba terbangun di sebuah ruang eksekusi. Tak diduga ternyata tempat itu merupakan markas organisasi bernama Mu, di mana tujuan organisasi itu dibuat tak lain adalah untuk mengubah dan menguasai dunia. Dan sebenarnya organisasi itu sendiri adalah perkumpulan monster yang sebelumnya pernah dikalahkan oleh Kamen Rider. Tujuan mereka menculik Brain adalah untuk menjadikannya prajurit karena Brain diduga memiliki IQ 600. Sehingga mereka mengakui bahwa Brain sebenarnya adalah orang terpilih. Walau sedikit bangga dengan dirinya sendiri, namun Brain menolak kerjasama itu karena ia setia pada teman-temannya dan tak ingin bergabung dengan Mu. Akan tetapi menurut pemimpin Mu, keputusan Brain itu sudah terlambat, karena mereka akan segera menghapus ingatan Brain dan memperkuat fisiknya untuk dijadikan prajurit terkuat Mu. Namun saat para monster itu akan mengoperasi Brain, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi sehingga mereka memutuskan untuk memeriksanya. Saat monster-monster itu pergi meninggalkan ruangan, seorang pria berjubah hitam muncul dan mengaku bahwa ia adalah profesor yang membangkitkan Brain. Dan profesor itu bernama Crystal Pepler yang berwajah sangat mirip dengan Crimson Belt. Tanpa basa-basi, profesor itu lantas segera mengajak Brain kabur dari sana. Di tengah pelarian, Pepler berkata bahwa organisasi itu sangat berbahaya dan berbeda dengan organisasi jahat lainnya. Saat Brain mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, tiba-tiba sebuah driver terjatuh. Tak butuh waktu lama, monster Mu akhirnya berhasil menemukan persembunyian mereka. Brain yang tak memiliki pilihan lain akhirnya berubah ke wujud Roadmute-nya untuk menyelamatkan Profesor Pepler. Akan tetapi kekuatannya yang tak seimbang lantas membuat Brain dengan mudah dikalahkan dan dihempaskan dari atas gedung. Sedangkan Pepler yang dianggap sebagai pengkhianat oleh Mu akan segera dihabisi. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba muncul sesosok Kamen Rider hijau menghentikan tindakan monster itu. Dan ternyata itu adalah Kamen Rider Brain. Dengan driver yang ia temukan sebelumnya, Brain pun akhirnya dapat henshin menjadi Kamen Rider dan menyelamatkan Pepler pergi dari sana. Keesokan harinya di tempat yang aman, Brain tak menyangka ia tak bisa henshin lagi ke wujud Kamen Rider-nya. Pepler pun berkata bahwa hal itu kemungkinan karena sebelumnya mereka berada di situasi darurat, yang berarti perubahan itu terjadi secara tak sengaja. Selain itu, Pepler sengaja membangkitkan Brain agar Brain tak dimasukkan ke dalam organisasi Mu karena ia merasa Brain adalah orang yang paling lemah dalam sejarah. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan alasan petinggi Mu sebelumnya, di mana IQ 600 yang disebutkan sebelumnya ternyata hanya kapasitas memori Brain yang hanya memiliki 600 GB saja. Hal itu bahkan lebih kecil dibandingkan harddisk komputer yang memiliki kapasitas 1 TB. Yang berarti organisasimu sebenarnya lebih bodoh dari yang Brain bayangkan karena mudah tertipu dengan hal seperti itu. Mendengar hal itu, Brain sebenarnya kecewa dan menjadi tak percaya diri. Ia merasa berarti kemampuannya tak sebanding dengan Heart. Namun ia menjadi bingung karena sebelumnya Heart membutuhkan kekuatannya untuk dapat henshin ke wujud Kamen Rider. Sehingga ia pun menjadi ragu apakah ia bisa berubah menjadi Kamen Rider jika hanya seorang diri. Namun ternyata alasan Pepler membangkitkannya tak hanya itu saja. Akan tetapi sebelum menjelaskan lebih detail, Pepler pun ditangkap oleh para monster yang akhirnya berhasil menemukan persembunyian mereka. Saat Brain berusaha mengejar mereka, tak diduga profesor itu telah dibunuh oleh salah satu monster Mu.
Di sana Brand pun dikejutkan karena monster itu ternyata juga memiliki anggota Kamen Rider. Dari sini akhirnya terungkap bahwa ternyata Mu menganggap semua orang adalah musuh, termasuk Kamen Rider bahkan monster sekalipun. Sehingga ia tak pandang bulu dan akan menjadikan mereka sekutu dengan mencuci otak mereka. Hal itu sontak mengingatkan Brand pada Tenjiro Bano yang juga berpikir seperti itu. Dan ternyata hal itu juga yang menjadi alasan Pepler membangkitkan Brand. Di mana Pepler menyadari bahwa Brand sangat membenci pola pikir seperti itu. Sehingga Pepler memilih Brand karena ia yakin Brand dapat menyelamatkan dunia dengan hati dan kemampuannya. Dan ternyata hal itu benar saja. Dengan perasaan kuat yang Brand miliki, akhirnya ia berhasil henshin ke wujud Kamen Rider Brand lagi. Di sana Brand telah memutuskan untuk mengalahkan musuh di hadapannya. Seketika itu juga Brand memulai pertarungannya dengan para rider yang dibangkitkan Mu menggunakan 999 racun yang ada dalam tubuhnya. Dengan kemampuannya itu akhirnya Brand berhasil mengalahkan beberapa rider di sana. Namun pertarungan belumlah berakhir. Dengan attack finishnya, Brand pun melakukan sundulan kepalanya untuk menghabisi petinggi monster Mu. Setelah itu Brand lantas pergi lagi ke laboratorium Mu untuk menemui pemimpin organisasi itu. Sesampainya di sana, sebuah cahaya menyilaukan menghalangi penglihatan Brand dan tiba-tiba hal itu membangunkan Brand di sebuah ruangan putih. Di mana di sana juga terdapat Hart dan juga Medik. Tanpa pikir panjang, Brand dengan sombongnya lantas menceritakan hal yang sebelumnya ia alami dan ia yang ternyata dapat henshin menjadi seorang Kamen Rider. Mendengar hal itu, Hart dan Medik pun tak percaya dan menganggap semua itu hanya mimpi Brand saja. Di satu sisi Hart pun masih bingung mengapa mereka berada di ruangan itu. Karena seharusnya setelah mereka lenyap, seharusnya mereka menjadi data yang tersebar entah kemana. Dan ternyata semua itu karena Go masih menyimpan sedikit data mereka bertiga yang kemungkinan akan ia gunakan lagi untuk membangkitkan Chase di sebuah proyek rahasia bernama Neocore Drive VR for Kamen Rider. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita movie Kamen Rider kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.